Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Republik Bibit. Ketemu lagi sama saya Roman Purba, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Teman-teman, hari ini kita masih berada di Jonggol. Ini adalah hari ke-12 kami di hari Senin tanggal 6 Januari 2024. Kami berada di dalam rangka penanaman bibit durian tentunya di lahan yang luasnya sekitar 15 hektar teman-teman, yang sudah tertanam hari ini. Dari hari pertama sampai dengan hari ke-12 ini ada sekitar 170 pohon ya, 170 pohon jenis duri hitam, dan juga ada beberapa super tembaga di pinggir jalan sana. Nah teman-teman, saya mau ajakin teman-teman semuanya melihat bagaimana cara kami melakukan penanaman durian di area kebun ini. Jadi kemarin sudah kita singgung di video kita yang pertama bahwa tanah di area sini itu lumayan berbatu, bukan lumayan ya, tapi batu, banyak banget batunya, sehingga penanamannya kami upayakan menggunakan model busur seperti ini. Tentunya ada plus dan minusnya ya kita menggunakan busur seperti ini. Jadi air itu dia lebih cepat habis begitu. Tetapi oleh karena di sekeliling kebun kita ini merupakan banyak sekali sumber-sumber air, dan di sana juga terdapat kolam ikan yang luas banget, jadi kita tidak terlalu risau perihal airnya teman-teman. Nah tentunya cara ini kami tidak mau klaim adalah cara yang paling baik begitu, tetapi setidaknya dengan cara seperti ini kami meyakini bahwa ini adalah akan menghasilkan pertumbuhan durian yang bagus. Nah, seperti teman-teman lihat di video yang sebelumnya, di view drone kemarin, di sini tuh masih banyak banget ilalang ya kemarin ya Mas. Iya. Namun sekarang teman-teman sudah boleh lihat sudah rapi seperti itu, sudah rajin. Tinggal nanti kita finishing sedikit, kita rapiin tanah-tanah yang masih menggunduk di area tengah, nanti kita kasih ke area tanaman durian kita. Dan dengan harapan nantinya itu akan menjadi media tanam yang cukup bagus untuk durian oci kita teman-teman. Nah ngomongin soal oci ini menarik ya Mas Hendy. Ternyata sekitar beberapa bulan belakangan ini orang lagi gempar-gemparnya nanam oci. Memang kalau dilihat dari segi pertumbuhan dan juga ketahanan pohon, dia merupakan jenis yang lumayan bandel. Bahkan beberapa customer saya mengatakan bahwa durian oci itu dia mampu berbuah di usia 2 tahun. Ya tentunya mungkin posturnya udah bagus juga. Saya juga dapat banyak sekali kiriman-kiriman dari customer saya yang berisi tentang video-video oci yang baru ditanam 2 tahun setengah udah mulai berbuah. Ya tentunya itu adalah kabar yang baik, mengingat musim durian kali ini durian oci pun jarang sekali yang gagal Mas. Jadi sekalipun dia bentuknya jelek begitu, yang bengkok-bengkok begitu, tapi dia punya buah, dia punya daging itu bagus kayak gitu. Nah kemarin ada yang sempat nanya Mas di konten kita sebelumnya, berapa sih ketinggian MDPL di sini? Ketinggian MDPL di sini itu hanya 150-an teman-teman, 150 sampai 160 MDPL. Di posisi yang paling tinggi di sebelah sana itu sekitar 160. Kalau di dataran yang bawah sini itu sekitar 150. Nah ini juga beberapa pendapat yang muncul ya, bahwa oci itu dia bisa tumbuh dengan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Mungkin kita masih terlalu dini ngomongin soal berbuah atau mungkin pertumbuhan oci ya, mengingat ini adalah tanaman yang baru kita tanam sekitar 12 hari ya. Kalau yang sini mungkin baru sekitar 10 hari ya, usia tanam 10 hari teman-teman. Mohon izin saya mau kasih tunjuk, ini dia punya trubus sudah mulai pecah ya, alhamdulillah, karena kita support terus penyiramannya. Kalau teman-teman lihat yang kuning-kuning kayak gini ya, ini memang daun tua, prosesnya seperti itu. Nah begini cara kami menanam durian. Trubusnya Mas, ini pohon yang ini kebetulan kemarin waktu kita kirim barangkali masih tunas ya Mas, masih tunas, kuncup begitu, lalu sekarang dia sudah mulai mekar kayak gitu. Alhamdulillah teman-teman, kalau memang dia tidak bisa adaptasi, saya kira mungkin sudah layu-layu gitu ya, karena waktu kita bawa kemarin itu dia masih kayak gini Mas. Nah ini sudah mekar kayak gini, waktu kita bawa masih kuncup gitu. Alhamdulillah kita acak aja Mas, jadi
biar teman-teman nanti bisa dapat gambaran. Nah ini juga sama, ini kita tanam di hari yang sama. Mas Hendy mungkin bisa ambil pucuknya biar kelihatan sudah mulai terhembus atau enggak gitu ya. Nah untuk spek bibit yang kita kirim di sini itu ketinggiannya 2 meter teman-teman, ada yang kurang dari 2 meter tetapi dia punya ranting sudah memutar 4 penjuru matangnya, tentunya dengan batang yang kokoh. Kalau teman-teman ada lihat ada bambu yang saya tancepin di situ, itu adalah yang penyangga karena di sini anginnya kenceng banget. Gitu. MDPL sudah kita bahas Mas Hendy. Kemudian jarak tanam kita pakai jarak tanam di sini tuh 10 kali 10 meter. Jadi 10 meter ke sana juga 10 meter ke sana. Jadi kedepannya ini kebun bakal jadi kebun yang menarik. Jadi kita harus atur betul, dan kebetulan ini sebuah kehormatan buat Republik Bibit karena Republik Bibit itu dipercaya untuk melakukan penanaman, pengadaan bibit, penanaman, sekaligus juga nanti kita akan coba mendesain bagaimana sistem penyiraman yang ada di sini. Ya, sekedar gambaran, di sebelah sana sudah mulai ada terdapat kolam, 3 kolam dengan kapasitas air yang luar biasa. Setelah kita hitung kemarin, itu panjangnya kolam itu setara dengan 26 pohon durian dengan jarak 10 kali 10. Benar. Ya, artinya 260 meter Mas Hendy. Iya. Saya kemarin saya koreksi ya. Di video saya sebelumnya saya bilang 100 meter, tapi ternyata panjangnya itu 260 meter. Kemudian dikali kemari kesininya lebarnya itu ada sekitar 10. berapa titik Mas Hendy? 10. 10. Artinya kolamnya itu panjangnya 260 dan lebarnya 100 meter. Itu kapasitasnya teman-teman bisa hitung sendiri lah ya. Kayaknya kalau untuk mengairi 1000 pohon, karena ada 3 begitu ya, kayaknya masih aman sih teman-teman. Oke, kita lanjut ke sebelah sini Mas Hendy. Nih, semuanya bagus-bagus. Jadi mudah-mudahan teman-teman ini adalah kebun durian yang luar biasa. Selain luas lahannya, juga tanaman yang ada di sini itu merupakan tanaman jenis oci yang sama-sama kita ketahui adalah jenis durian yang sekarang sedang banyak digandrungi oleh para pekebun durian. Kita ambil video itu pagi-pagi jam 8:15 ya. Teman-teman, panasnya di sini sudah kayak gini. Mungkin hari ini cerah. Jadi kalau dengan panas yang seperti ini dan penyiramannya tidak maksimal, saya kira ini akan banyak yang layu-layu. Jadi kita akan lihat di sini ya teman-teman, betapa pohon-pohon yang kita tanam di hari ke-10 ini alhamdulillah belum ada menunjukkan tondo-tondo masalah di area daun maupun di pohonnya. Saya kira kalau sudah mau layu mungkin udah ya, karena sudah 10 hari, ada juga yang sudah 12 hari. Nah sebelah sana kemarin yang kita tanam di pertama kali kita datang itu kita tanam di area sebelah sana. Nah ini yang nanti ini diperbaikin Mas. Iya. Tuh. Enggak rusak. Kita perbaiki ada. Ya inilah plus minusnya sistem busuk kayak gini teman-teman. Jadi nanti kalau nggak kita servis, makanya saya utus 1 orang untuk keliling melihat bagaimana kondisi busutnya, apakah dia sudah oke atau bermasalah. Supaya nanti tidak akarnya dia tidak goyang. Nih, limun-limun kayak gini. Nah, saya sih optimis ya teman-teman dengan kondisi panas yang cetar kayak gini yang luar biasa, full panasnya. Oci itu dia akan bertumbuh dengan baik karena selain pupuk dan juga air, sinar matahari juga perannya sangat penting untuk pertumbuhan pohon durian. Dan biasanya oci atau duri hitam kalau sudah kena panas kayak gini, itu nanti dia pertumbuhan batangnya akan lebih kokoh, akan lebih kuat, dan daunnya juga akan lebih hijau. Jadi saya tidak khawatir mengingat pohon yang kita kirim juga pohon yang sudah sangat sehat. Jadi kalaupun disiksa di tempat yang panas kayak gini, kita tidak perlu khawatir teman-teman. Nah ini juga salah satu keunggulan bibit durian planterback ya teman-teman. Jadi sekalipun dia dikirim jarak jauh, kita cukup diamkan beberapa hari kalau memang kirimnya jauh gitu ya, baru nanti kita tanam. Ya hasilnya kayak gini, 10 hari belum ada tondo-tondo layu-layu begitu. Nah, itulah kenapa kami selalu bilang
Ayo tanam yang terbaik karena ya teman-teman bisa lihat sendiri lah. Adapun perselisihan harga yang lumayan ada jarak antara harga bibit kayak gini dengan yang planter pack dengan yang bukan planter pack, tetapi dengan hasil atau dengan kondisi pohon yang sangat baik seperti ini, saya kira itu sangat worth it ya teman-teman, sangat worth it. Nah mungkin kalau ada kesempatan, kalau Tuhan izinkan, nanti kita akan update bagaimana perkembangan pohon di sini setelah 1 bulan, 2 bulan kayak gitu ya Mas, mudah-mudahan ya Mas. Iya. Karena sekali lagi ini merupakan proyek yang besar sepanjang sejarah Republik Bibit. Bagaimana dengan pengadaan bibit, ya, kemudian juga pola penanamannya, lalu juga sistem pengairannya nanti semuanya di backup atau bukan di backup ya, tapi dikerjakan oleh timnya Republik Bibit. Ini challenge nih buat Mas Hendy dan kawan-kawan nih. Kalau sampai nggak berhasil, wah bisa diketok kita Mas Hendy. Iya, kan? betul. Jadi ownernya ini luar biasa teman-teman. Udahlah Roman atur-atur lah kayak gitu kan katanya ya. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan tugas ini dengan baik ya bersama dengan tim kita. Nah hari ini jadwalnya kita mau buka yang sebelah sana. Itu alat berat sudah mulai bergerak. Yang di sebelah sini kemarin kita hitung udah 170 ya Mas. Iya. Udah 170. Kemungkinan yang di sebelah sana itu masih bisa 800 pohon, 800 sekian lah, 800 pohon lebih. Jadi nanti total tertanam itu insya Allah nanti akan ada di angka 1000 pohon Mas Hendy. Mudah-mudahan teman-teman, saya juga mohon doanya, kami di sini diberikan kesehatan, kekuatan untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik, supaya nanti owner tidak kecewa, sekaligus ini bisa menjadi kebun percontohan kita di Jonggol kayak gitu. Nanti ada arwana, kemudian juga ada durian oci yang banyak sekali. Nah kebetulan momentumnya pas banget kita nanam di tahun baru nih, di bulan Januari, sehingga nanti Januari tahun depan usianya sudah 1 tahun, tahun depannya lagi sudah 2 tahun, kira-kira seperti itu. Mungkin semuanya udah dibahas ya Mas? Iya, sudah. Cara tanam, dengan TPL, jenis yang kita tanam, sistem pengairan. Nah sistem pengairan ini sebelum ada pipa irigasi, kita siram manual. Ya, kita siram manual menggunakan mesin Alcon atau mesin sedot air temporer portable yang diisi bensin. Alhamdulillah ini bisa bertahan sampai 10 hari. Kalau nggak disiram ya pingsan lah teman-teman kayak gitu. Nah kita mau sepilkan sedikit nanti di sebelah sana Mas, mungkin di skip dulu, di jeda dulu teman-teman. Kita udah sampai di depan mes kita tinggal di sebelah sana sementara kita melakukan penanaman, dan itu juga merupakan tempat tinggal karyawan nantinya yang akan merawat durian dan juga merawat ikan-ikan arwana. Jadi di sini tuh ada 4 pintu, 1, 2, 3, 4. Di sebelah sana ada 4 juga. Kemudian di belakang showcase tempat arwana juga di sana ada mes juga atau tempat karyawan juga. Jadi nanti akan banyak penghuninya di sini teman-teman. Yang mana itu bagus untuk pantau pohon durian. Dan ada satu hal yang unik teman-teman. Di sini kita juga tanam salak pagar. Nah, ini Mas Hendy. Salak pagar ini kita tanam berdasarkan hasil diskusi kita kemarin dengan ownernya. Walaupun sudah dikelilingi dengan pagar beton, tadinya ada ide untuk dipasang kawat berduri, tetapi setelah kami diskusi dan berbagai pertimbangan, salah satunya kalau kita gunakan kawat duri itu terkesan seperti arogan sekali dan jaraknya sangat tebal dinding pemisahnya antara kebun ini dengan teman-teman masyarakat sekitar. Jadi alangkah baiknya lebih baik kita tanam si pohon salak ini. Jadi kalau kita tanam pohon salak dari luar kan tetap kelihatan nuansanya hijau, tetapi dari segi security, dari segi keamanan ini ini saya kira sangat aman lah. Karena siapa sih yang mau terobos pohon salak kayak gini? Iya kan? Kalau udah pohon salak gini, kalau udah numbuh nanti rapet gitu, durinya juga lumayan tebel-tebel kan, kayak gitu. Nah kita mau kasih lihat teman-teman kondisi tanah yang
atau lahan yang akan kita bersihkan, kemudian nanti kita tanami durian. Hari ini kita datangkan mulai dari kemarin ya Mas? Iya. Udah dari kemarin kita ada 2 alat berat yang kerja. Yang sebelah sana itu lagi menggarap pipa pengairan untuk kolam, untuk pembuangan air dari kolam yang ada di ujung sana. Nantinya juga akan semuanya akan dijebol kayak gitu, akan dibuatkan saluran pengairan. Itu ada satu, kemudian yang sebelah sana itu beko atau alat berat yang kita pergunakan untuk membersihkan lahan yang akan kita tanami durian. Nah, seperti apa nanti proses kalau sudah ditanam semuanya, kita lihat nanti teman-teman. Ikutin terus video Republik Bibit selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap.